Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pembelajaran daring matematika kelas 10. Hari ini kita akan bahas materi mengenai trigonometri. Oke, yang pertama, pengertian dan satuan sudut. Trigonometri ini adalah suatu sistem perhitungan yang berkaitan dengan panjang sisi dan sudut pada segitiga. Oke, terdapat dua macam satuan sudut yang biasa dipakai sehari-hari, yaitu satuan derajat dan satuan radian. Oke, dengan persamaannya adalah sebagai berikut. Oke, jadi ini adalah hubungan satuan radian dengan satuan derajat. Jadi pi radian itu sama dengan 180 derajat. Atau pi per 180 derajat radian itu sama dengan 1. Nah, ini adalah cara untuk mengkonversi dari satuan pi ke satuan radian ke derajat. Ya. Oke, ini contohnya. Nyatakan ukuran sudut berikut ke dalam satuan derajat. Oke, pertama 1/3 pi radian, kemudian yang B 3/5 pi radian. Oke, untuk yang pertama 1/3 pi radian berarti sama dengan 1/3. Nah, pi radian itu kan sama dengan 180 derajat. Berarti 1/3 kita kalikan 180. 180 bagi 3 adalah 60 derajat. Dan yang kedua, ini salah ya, tulis 3/5 pi radian. 3/5 pi radian berarti 3/5 dikali 180 derajat. 180 dikali 3 itu berapa? 540. 540 bagi 5 hasilnya 108 derajat. Ya. Jadi gini caranya. Kemudian yang kedua, nyatakan ukuran sudut berikut ke dalam satuan radian. Oke, yang pertama 45 derajat, yang kedua sudut 240 derajat. Oke, 45 derajat. Nah, caranya adalah kita kalikan dengan 1/180 derajat dikali pi radian. Jadi 45 derajat dibagi 180 derajat dikali pi radian. 45 dibagi 180 itu sama dengan 1 per ini bagi 45 bagi 45 1. 180 bagi 45 itu adalah 4. Jadi 1 per 4 pi radian. Kemudian 240 derajat. 240 derajat. Nah, tinggal kita kalikan 1 per 180 derajat dikali pi radian. 240 dibagi 180. Ini kita sederhanakan. Kita bagi dengan 60 ya. 240 bagi 60 4. 180 bagi 60 3. Berarti 4/3 pi radian. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang perbandingan trigonometri. Oke, perhatikan misal ada segitiga ABC ya, dengan panjang AB-nya X, panjang BC-nya Y, panjang AC R, siku-siku di B. Kemudian sudut alfa di A. Ini adalah sudut alfa. Nah, dari segitiga ini kita bisa menentukan besar-besar perbandingan trigonometri. Jadi ada 6 yang kita ketahui adalah sinus, kosinus, tangan, kosekan, sekan, dan kotangan. Untuk sinus alfa itu sama dengan apa? Sama dengan depan per miring. Jadi sudut di depan alfa dan sudut di miring. Sisi di depan alfa dibagi sama sisi miring ya. Nah, sisi di depan sudut alfa itu sama dengan Y. Sisi di yang miring adalah R gitu ya. Untuk kosinus berarti itu adalah samping per miring. Jadi sisi di samping sudut alfa dan sisi miring. Sisi di samping adalah sisi X. Ya. Yang miring adalah R, jadi X dibagi R. Untuk tangan itulah depan per samping. Jadi sisi depan dibagi sisi samping. Yang depan Y, sampingnya X, berarti Y per X. Nah, untuk kosekan itu kebalikan dari sin. Jadi kalau sin depan per Y jadi miring per depan, yaitu R per Y. Nah, sekan kebalikan dari cos. Di sini samping per miring jadi miring per samping. Jadi R per X. Kalau kotangan kebalikannya dari tangan, depan per samping jadi samping per depan. Jadi X per Y. Nah, ini cara-cara untuk menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Contohnya diketahui segitiga PQR siku-siku di Q. Jika PQ sama dengan 12, QR sama dengan 5. Jika sudut θ adalah sudut R PQ, tentukan semua perbandingan trigonometri untuk sudut θ. Oke, perhatikan. Nah, ini kita gambar dulu segitiganya. Jadi segitiga PQR, siku-siku di Q. Oke, tadi panjang PQ-nya adalah 12, panjang QR-nya adalah 5.
Kemudian theta adalah sudut RPQ. Ini RPQ di sini jadi tetanya. Oke, nah sekarang kita harus mencari panjang dari PR. Nah, caranya kita pakai Pitagoras. Jadi panjang PR itu sama dengan akar dari PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. PQ kuadratnya 12, berarti QR-nya 5. Jadi 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. 12 kuadrat 144, 5 kuadrat 25. 144 tambah 25 jadi 169. Akar dari 169 adalah 13. Oke, nah sekarang tinggal kita mencari nilai perbandingan trigonometri untuk sudut theta. Jadi sin theta itu sama dengan apa? Depan per miring. Depannya QR per PR. Jadi 5 per 13. Cos theta-nya samping per miring. Sampingnya PQ, miringnya PR. Berarti 12 per 13. Tan theta adalah depan per samping. Jadi QR per PQ. Jadi 5 per 12. Kosekan theta itu miring per depan. Kebalikan dari sin. Ya, jadi 13 per 5. Sekan miring per samping, kebalikan cos, jadi 13 per 12. Kotangan samping per depan, kebalikan dari tangan, jadi 12 per 5. Nah gitu ya. Oke lanjut. Contoh, diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Jika sudut alfa adalah segitiga adalah sudut CAB dan cos alfa sama dengan 4/5, tentukan nilai sin alfa dan tan alfa. Oke. Nah, kita gambar dulu segitiganya. Jadi, segitiga ABC. Tadi cos alfa itu sama dengan 4/5. Ya. Cos alfa itu adalah samping per miring. Ya kan? Oke, berarti 4/5. Berarti sampingnya 4, miringnya 5. Oke, tadi alfanya adalah sudut CAB. Berarti di sini kan alfanya. Kemudian cos alfanya sama dengan 4/5. Samping per miringnya, samping adalah AB, miringnya AC. Berarti di sini AB-nya 4, AC-nya 5. Supaya jadi 4/5. Itu ya. Nah, tinggal kita tentukan panjang BC. Panjang BC-nya sama dengan PQ Pitagoras. Berarti AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Oke, akar AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Jadi akar 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Ini salah tulis ya. Dikurang. Oke. 25 dikurang 16 jadi akar 9 sama dengan 3. Kita peroleh BC sama dengan 3. Nah, kalau sudah kita dapatkan BC, kita cari nilai sin alfa dan tan alfa. Sin alfanya berarti depan per miring, yaitu BC per AC 3/5. Tan alfanya depan per samping BC per AB, yaitu 3/4. Gitu ya. Oke, sekarang sudut istimewa pada trigonometri. Oke, kita ada 5 sudut istimewa, yaitu sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oke, jika alfanya adalah sudut istimewa, yaitu 0, 30, 45, 60, 90 derajat. Nah, di sini kita bisa menentukan nilai perbandingan trigonometri ini adalah sin alfa. Jadi sin 0 itu 0, sin 30 derajat itu hasilnya setengah ya. Sin 45 adalah setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 derajat adalah 1. Nah, ini harus dihafalkan ya. Kemudian cos alfa, jadi ini kebalikannya ya, kebalikan dari sin. Jadi cos 0, 1. Cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, cos 90, 0. Untuk tangan itu adalah sin dibagi cos ya. Jadi tan alfa itu adalah 0 bagi 1, 0. Kemudian tan 30 setengah dibagi setengah akar 3 itu 1/3 akar 3. Kemudian tan 45 itu setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1. Tan 60 setengah akar 3 dibagi setengah, jadi akar 3. Tan alfa 1/0, karena kalau pembagi 0 berarti tak terdefinisi, jadi kita tidak memperoleh nilai tan 90, tidak ada nilainya. Kemudian kosekan alfa, ini kebalikannya dari tan. Kosekan ini adalah kebalikan dari sin, jadi 1 per sin, jadi 1 per 0 tidak ada ya. Jadi kosekan 0 tidak kita temukan. Kemudian kosekan 30, 2, kosekan 45 akar 2, kosekan 60, 2/3 akar 3, kosekan 90, 1. Kemudian sekan kebalikannya dari kosekan. Jadi sekan 0, 1. Sekan 30, 2/3 akar 3. Sekan 45 akar 2, sekan 62, sekan 90 tidak ada nilainya. Nah, untuk kotangan
Ini kebalikan dari tangan. Jadi kotangan 0 tidak terdefinisi, tidak ada. Kemudian kotangan 30 akar 3, kotangan 45 1, kotangan 60 sepertiga akar 3, dan kotangan 90 adalah 0. Nah, contohnya hitungan nilai dari cos 30 dikali sin 90 ditambah cos 45 dikali tan 30. Oke, cos 30 adalah setengah akar 3 ya, sesuai dengan tabel tadi. Sin 90 1, cos 45 setengah akar 2, tan 30 setengah akar 3 sih. Jadi hasilnya setengah akar 3 kali 1 ditambah setengah akar 2 dikali sepertiga akar 3. Seperti setengah akar 3 kali 1 setengah akar 3. Oke, setengah akar 2 dikali sepertiga akar 3. Jadi nah, yang tidak ada dalam akar kita kalikan, setengah kali sepertiga jadi 1/6. Nah, akar yang dalam akar kita kalikan, akar 2 dikali akar 3 dalamnya kita kalikan, 2 kali 3 6, jadi akar 6. Jadi hasilnya setengah akar 3 ditambah 1/6 akar 6. Nah, ini kita bisa faktorkan seperti 2 akar 3 nya kita keluarkan, jadi hasilnya 1/2 akar 3, jadi sini jadi 1 ditambah 1/3 akar 2. Sampai sini aja juga sudah benar. Oke, contoh 6, hitunglah nilai dari sin kuadrat 60 derajat dan cos 45 kuadrat 45 derajat dibagi tan 30 derajat dikali tan 60 derajat. Oke, untuk sin 60 derajat kuadrat berarti sin 60 itu kan 1/2 akar 3, jadi kita kuadratkan. Kemudian cos 45 kuadrat, jadi setengah akar 2 kita kuadratkan. Tan 30 hasilnya 1/3 akar 3, tan 60 akar 3. Ini 1/2 akar 3 dikuadratkan, jadi 1/2 dikali 1/2 1/4, akar 3 dikali akar 3 3, jadi 3/4. 1/2 akar 2 kuadrat, jadi 1/2 dikali 1/2 1/4, akar 2 dikali akar 2 hasilnya 2, jadi 2/4. Kemudian yang bawah penyebutnya 1/3 akar 3 dikali akar 3, akar 3 dikali akar 3 adalah 3, jadi 1/3 dikali 3. Oke, di sini kita kalikan 3 kali 2 6, 4 kali 4 16, jadi 6/16. 1/3 dikali 3 1. Nah, jadi kita peroleh hasilnya adalah 6/16. Kita sederhanakan jadi 3/8 ya. Oke, ini tugasnya diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Jika sudut alfa adalah sudut CAB dan cos alfa sama dengan 12/13, tentukan nilai sin alfa dan tan alfa. Oke, cukup sekian pembahasan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.